Jadi memang proses perjuangan saya itu sebenarnya berawal dari bisa dibilang di Gontor lah waktu itu. Di sana saya sekolah. Nah, kelas 5 udah jadi pengurus. Jadi ketika jadi pengurus itu pengurus asrama itu kita bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan anggota kita. Jadi waktu saya lulusan SMA pun wisuda ya, orang teman-teman saya orang tuanya pada datang, orang tua saya doang yang nggak datang. Kenapa? Nggak ada biaya. Pada saat balik itu baru tahu kondisi keadaan di rumah gimana. Jadi rumah saya itu udah bukan di situ, rumahnya udah kecil lah, udah pindah. Yang dulunya usahanya maju berkembang gitu kan, rumah juga besar, bangkrut abis-abisan. Namanya usaha baru merintis ya, orang tua minta duit 150 aja berat ya. Berat, alasannya ada aja gitu kan. Bukan hanya jadi ngajar sebagai guru, tapi jadi marketing juga harus bantu nyari bagaimana murid-murid gitu ya. Nyari murid. Jadi saya promosin ke sekolah-sekolah TK yang setelah TK lanjut SD-nya ke SD itu. Saya akhirnya nggak ngekos lagi, tapi saya tinggal di ruko waktu itu. Sampai teman bilang, lu pelit banget sama diri sendiri. Dalam hati, gue bukannya pelit. Dan nanti itu nomor geremok. Waduh, luar biasa. Itu hampir tuh. Gue sampai berpikir seperti itu. Hampir atau udah pernah terjun? Setiap orang punya cerita. Setiap orang punya kisah. Ada yang masih tertutup rapat, tetapi ada juga yang siap untuk dibuka. Halo semuanya, selamat datang di Buka Tutup, podcast yang membuka kisah dan menutupnya dengan penuh makna. Karena di sini ada inspirasi di setiap ceritanya. Nah, episode kali ini spesial banget. Karena kenapa? Karena kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa. Beliau ini berani untuk meninggalkan itu semua dan memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, gimana sih rasanya jadi pengusaha? Apa enak dan pahitnya? Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya tetap waras di tengah tekanan dan ketidakpastian di dunia usaha. Yuk, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Kita buka kisahnya bersama Bang Maman Suryaman. Selamat siang Bang Maman. Nah, beliau ini adalah founder dari Satu Visi Corp ya, luar biasa. Boleh dong Bang Maman cerita sedikit tentang siapa sih Bang Maman ini, ya kan, latar belakangnya seperti apa, kemudian siap untuk kita buka kan hari ini kan, bagaimana kisah inspiratifnya Pak Maman ini, ya Bang Maman lah yang biasa kita sahabat saya ini teman-teman semua. Silakan Bang Maman perkenalkan diri. Nah, jadi saya sendiri memang perkenalan dulu, nama saya Maman Suryaman dan saya lahir di Jakarta tapi lama di Tangerang gitu kan. Background saya memang saya dari dulu suka namanya marketing ya, berjualan gitu kan. Dagang lah ya. Dagang gitu kan. Jadi dari dulu nggak tahu kenapa suka gitu. Kalau dilihat-lihat ya, flashback dari kecil itu dulu waktu kecil pun, waktu SD usia 5 tahun, SD kelas 5, itu sudah mulai jualan petasan. Itu kampungnya dari mana? Emang asli dari Jakarta atau dari mana? Orang tua dulu ketemu, bapak saya itu Cilacap, Jawa. Jadi dia merantau ke Jakarta, ketemulah ibu saya. Asli dari Jakarta. Jadi saya lahir di Jakarta tapi lama di Tangerang, dari kecil di Tangerang. Jadi istilahnya orang tua saya itu merantau ke Tangerang lah. Ya, dekat-dekatan lah ya kan. Jakarta sama Tangerang sebelahan, bro. Buka usaha di sana, warung dari warung kecil sampai akhirnya berkembang besar di sana. Oh, berarti memang basically orang tua ini pedagang lah ya. Pedagang. Nah, itu berapa saudara Bang Maman ini? Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Berarti anak pertama dari adik saya 4. Oh, berarti 5 bersaudara. 5 bersaudara. Total anak-anaknya berarti 5. Gitu. Nah, berarti bahasa dong dengan bahasa Betawi kan, kalau memang orang Betawi kan. Nah, itulah. Nah, tunggu dulu nih, Bang Maman ini sebelum lebih jauh cerita ya kan, karena Bang Maman ini kan taunya mungkin teman-teman sekarang. Bang Maman ini adalah seorang pengusaha yang sukses gitu loh, dan sekarang tinggal juga di Depok gitu loh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bang perjalanan Abang ini dari mulai 0 sampai ada di posisi sekarang Bang?
Jadi memang proses perjuangan saya itu sebenarnya berawal dari SMA ya. Oke. Kenapa saya bilang dari mulai SMA? Kenapa? Di situ proses perjuangannya waktu saya bukan orang yang pinter ya, pinter secara akademis gitu kan. Jadi sempet saya waktu itu sekolah SMA-nya di Jawa Timur. Oke. Di Jawa Timur. Di sana kan kelas 5 itu udah jadi pengurus. Jadi pengurus itu ngurusin adik-adik kelas dari kelas 1 SMA. Itu bentar, di Jawa Timur ini pesantren atau apa? Pesantren asrama. Oh, Ya, jadi pesantren asrama ya bisa dibilang di Gontor lah waktu itu. Di sana saya sekolah. Nah, kelas 5 udah jadi pengurus. Jadi ketika jadi pengurus itu pengurus asrama itu kita bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan anggota kita. Jadi udah disiapkan sebagai leader lah berarti ya. Betul. Karena ada beberapa adik kelas mungkin ya yang juga. Nah, jadi pada saat kelas 5 itu ya semester awal saya agak terbengkalai kan ngurusin anggota gitu kan. Akhirnya pada saat ujian, wah saya banyak yang nggak bisa menyelesaikan dan akhirnya di sana kan pembagian rapot tuh setelah liburan. Jadi bukan bagian rapot terus libur, tapi jadi libur dulu. Libur dulu. Setelah libur baru pembagian rapot. Jadi kan? Jadi habisnya seneng baru deg-degan gitu ya. Betul. Naik ya. apa enggak? Jadi pembagian rapotnya setelah liburan. Oke. Di situ nilai saya itu termasuk paling bawah. Ya di kelas saya itu nilai kan kalau di Gontor itu nilainya kalau lu nilainya 5 ya nilainya 5 ya di rapot 5. Jadi real lah ya. Real. Jadi nggak kayak di sekolah-sekolah lain yang ada penambahan ulangan apa dan sebagainya. Remit lah bahasa kalau sekarang ya. Jadi kalau nilainya merah remedial diulang lagi. Kalau sana nggak ada ya. Nggak ada. Jadi bener saklek gitu. Saklek. Ya nilai ulangannya 5 ya di rapot 5. 5 juga. Enggak ada tambahan jadi 7, jadi 6 enggak gitu. Nah, jadi pada saat itu nilai saya 4 itu udah paling rendah dan dari 4,2 ya 4,2 itu udah sangat rendah lagi. 4,2 itu nilai maksudnya? Kecil banget. Nilai rapot 4,2. Bayangkan, kecil banget ya. Jadi nilai 4 yang di kelas saya itu semuanya rata-rata pada nggak naik kelas. Itu kelas 3 berarti? Kelas 2 SMA. SMA. Di sana kelas 5 lah istilahnya. Ya. Nah, di situ saya sempat agak frustasi ya. Mental drop nggak tuh? Mental drop, terpengaruh dulu di luar juga enak. Akhirnya setelah itu tidak lama kemudian saya nggak masuk kelas, ya pura-pura sakit 3 hari. Kemudian saya menghubungin orang tua saya juga dengan alasan saya udah pengen pindah aja gitu kan. Kuat gitu lah. Nggak kuat. Saya nggak bilang nilai saya kecil gitu kan. Nggak kuat gitu kan. Namanya orang tua ya dia nggak bisa memaksakan anak kan. Gitu kan. Akhirnya orang tua saya datang ke pesantren untuk jemput saya. Kita udah ngurusin administrasi duluan. Jadi Bang Maman ini sebelum orang tua datang udah ngurus dulu nih? Enggak, orang tua datang kita ngurus administrasi. Baru ngurus perpindahan gitu. Iya, ngurus administrasi di pengasuhan, di keuangan gitu. Udah selesai itu, tinggal besok paginya pulang. Gitu. Balik ke Jakarta. Nah, malam-malamnya sebelum balik ya, wali kelas saya kan saya nggak masuk 3 hari itu pura-pura sakit ya. Ketua kelas saya ya orang Bogor tuh waktu itu saya masih ingat sekali ya, itu istilahnya ngelaporin lah gitu. Akhirnya malam-malamnya saya dipanggil ngelapor ke orang tua bahwa ngelapor ke wali kelas. Ngelapor ke wali kelas, Maman nggak masuk gini lah cerita dia. Akhirnya saya malam-malam dipanggil tuh sama wali kelas saya. Ini saya berterima kasih sekali tuh wali kelas saya Ustadz Abu Jihad ya, yang memotivasi saya juga tuh ya. Saya masih ingat sekali, saya sampai diceramahin, dibilangin kamu kenapa mau keluar, orang-orang yang keluar nih pengen sampai masuk ya kan, pengen balik lagi gitu kan. Iya betul ya. Dia datang lagi ke sini padahal dengan penampilan gaya anak keluar, dia mau nunjukin padahal dalam hati dia pengen balik gitu. Kamu udah di dalam kenapa mau keluar? Sampai nangis ya waktu itu dan akhirnya diminta untuk
Lanjutin. Istiqoroh dulu gini. Dan akhirnya malam-malam itu habis istilahnya disemangati lah, dimotivasi sama wali kelas saya itu, saya sholat istiqoroh dan saya mutusin kayak tetap lanjut. Pagi-paginya saya ketemu nyokap saya, bapak saya yang udah datang gitu kan untuk jemput di ruang ruang tamu lah. Jadi dia ada kamar khusus tamu kan. Kesana ketemu dan bilang bahwasanya saya nggak jadi pindah dan dari situ orang tua saya nangis. Orang tua saya nangis bahagia kan? Nangis meluk saya gitu kan, meluk saya dan akhirnya pulang. Saya tetap terus menjalankan. Tapi dari situ saya di sana kan kalau udah masa-masa ujian itu buku tuh dimanapun, kapanpun, di kamar mandi, makan dibawa. Tapi saya ya bukan masa ujian selalu bawa. Berarti jadi titik awal memotivasi yang tadinya nilainya kurang bagus sehingga motivasi diri sendiri untuk bisa lebih bagus di situ berarti. Belajar terus. Jadi kemanapun saya bawa, walaupun itu bukan masa ujian. Belajar dulu, akhirnya nilainya ya cukup baik dan saya alhamdulillah bisa lulus. Jadi yang lulus dari sekian orang yang nilai 4, ada yang istilahnya kalau di sana tuh ala dawab tuh udah keluar ya, udah nggak sanggup, nggak ngelanjutin. Udah inilah kartu merah lah ya udah nggak ngelanjutin, ada yang nggak naik kelas, ada yang pindah. Tapi saya alhamdulillah masih di situ di Gontor 1 yang istilahnya orang-orang terpilih gitu kan. Dan lalu melanjutkan sampai akhirnya lulus dengan baik. Tapi proses perjuangan itu bukan di situ aja. Jadi pada saat saya lulus dari SMA itu di Gontor SMA itu orang tua saya ekonominya lagi kurang bagus. Jadi sebenarnya pada saat masih di Gontor itu setiap kali saya minta uang itu ibu saya selalu nangis gitu. Tapi dia nggak mau menceritakan apa yang kondisi orang tua sebetulnya waktu itu udah mulai goyah ekonominya gitu kan. Ekonominya udah goyah. Akhirnya setiap kali saya minta duit tuh ibu saya selalu nangis gitu. Tapi dia nggak mau ceritakan, mungkin takut mengganggu. Tapi ujung-ujungnya nangis ini dikasih nggak duitnya? Ya dikasih. Transfer juga berarti? Transfer, ya entah dengan ngutang apa dan kita nggak tahu gitu. Tapi selalu diusahakan sama orang tua gitu kan. Nah, waktu saya lulusan SMA pun wisuda ya, teman-teman saya orang tuanya pada datang, orang tua saya doang yang nggak datang. Kenapa? Nggak ada biaya, nggak punya biaya buat datang. Waktu itu memang belum tahu. Momen nggak tahu kalau itu orang tua lagi kurang bagus ekonominya. Jadi nangis, saya nggak tahu itu. Nggak tahu kan? Jadi pokoknya cuma nangis, mungkin mau ngomong ke anak nggak tega, takut terganggu, nanti anak belajar nggak bagus. Itulah sisi orang tua yang mungkin kita sekarang merasakan ya. Apapun pasti akan kita lakukan buat anak kita gitu. Tapi alhamdulillah sampai akhirnya lulus nih. Lulus, wisuda, tapi orang tua saya nggak datang. Karena nggak punya biaya gitu kan. Dia nitipin paling salam sama ada teman saya yang dekat gitu yang kenal sama orang tuanya datang itu paling nitipin doang ya, maaf nggak bisa datang. Waktu itu ada rasa sedih nggak Bang? Karena kan waktu di kejadian itu kan Mama nggak tahu kan kalau orang tua tuh alasannya ternyata memang nggak ada uang lah gitu kan. Pernah berpikir negatif nggak sih sama orang tua waktu itu? Saat itu sih enggak ya, cuman ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Jadi ya nggak terlalu berharap lebih gitu kan. Jadi nggak terlalu dipikirkan lah. Yang penting udah lulus, orang tua ya mungkin ada kesibukan. Berpikir positifnya seperti itu mungkin ya. Gitu. Dan akhirnya saya setelah itu balik lah. Nah pada saat balik itu baru tahu kondisi keadaan di rumah gimana. Jadi rumah saya itu udah bukan di situ, rumahnya udah kecil lah, udah pindah. Yang dulunya usahanya maju berkembang gitu kan, rumah juga besar, bangkrut abis-abisan. Terus bokap juga udah nggak dagang seperti dulu, dia sambil kerja juga udah mulai sakit-sakitan gitu kan. Dan titik baliknya itu setelah ya tadi lulus dari Gontor, lulus sempat saya kan ngabdi tuh waktu itu. Jadi syaratnya untuk mendapatkan ijazah itu setelah lulus nggak langsung dapat ijazah, tapi dia harus
mengabdi dulu, ngajar. Pengabdian dulu lah ya, Ngajar, di, ya. di, Waktu di itu, alma mater lah. betul. Ngabdi di Padang waktu itu saya. Oh, oke. 1 tahun di pesantren pelosok. Oke. Di pelosok daerah Pasaman Barat, jadi pelosok Sumatera Barat lah di sana. 1 tahun di sana. 1 tahun. 1 tahun di sana. Bantu ngajar. Bantu ngajar. Ilmu kali ya. Betul, Oke. ya. Walaupun kita nggak dibayar. nggak dibayar itu mau pengabdian Iya. gitu kan. 1 tahun di sana. Nah setelah di sana pulanglah lagi ke rumah dan itu udah kondisinya udah habis-habisan, udah jatuh, udah nggak punya, rumahnya udah jelek banget, kumuh. Dan itu masih banyak adik-adik. Adik-adik Masih masih ada adik di situ, terus bokap juga udah mulai kerja, jadi udah sakit-sakitan gitu kan. Dan namanya orang tua, dia berharap lah anak pertama ini harus berhasil gitu. Jadi memaksakan diri untuk didorong untuk kuliah. Orang tua nih, Ya. segitu ekonomi nggak adanya, Ada tetap pengen anak itu harus kuliah, gitu. Terus Akhirnya Bang Maman gimana? akhirnya memaksakan daftar di UIN waktu itu, UIN Jakarta, dan alhamdulillah lulus. Kelar nih. Enggak. Jadi waktu Waktu tes itu maksudnya lulus itu tes masuk UIN-nya. yes, tes masuk UIN, Iya, lulus tes masuk. masuk UIN gitu, diterima gitu. Itu Diterima. kan negeri kan gitu Iya. kan, seleksinya cukup ketat gitu kan. Dan alhamdulillah diterima itu pun pas pendaftaran biayanya kurang kan gitu. Dan terbantunya itu karena dulu saya ngajar 1 tahun itu ada dana bos buat guru lah. Itu kebetulan pas banget turunnya pas saya baru masuk kuliah, jadi terbantunya di situ. Jadi buat ada bayaran. dana hibah lah mungkin waktu Betul. setahun ada pengabdian, Betul. ternyata ada dana insentif mungkin ya. Betul. Yang akhirnya itu bisa dipakai buat daftar kuliah waktu itu. Betul. Berarti lulusan UIN dong nih. Lulusan UIN. Ya. Lulus, berarti sampai S1. Sempat di situ gitu kan. Tapi perjuangannya malah titik baliknya perjuangan tuh di situ. Jadi waktu itu saya di situ ngontrak gitu kan. Terus orang tua juga ikut karena semua asetnya udah kejual semua habis. Oh, jadi Bang Maman ngontrak sendiri, akhirnya orang tua ikut Orang sama tua Bang ikut. Maman. Ngontrak di satu kontrakan 3 petak itu. Bayangkan ada adik saya mayoritas Total 5. pada pesantren kan. Pesantren yang pesantren kurang mampu lah gitu kan. Waktu itu dimasukin duafa gitu kan. Dan saya waktu itu hanya sama adik yang paling kecil kalau nggak salah, yang masih kecil lah, masih kecil di rumah kontrakan gitu kan, itu. sama saya. Nah, jadi bapak saya itu pada saat pokoknya udah pada ikut semua, ngontrak 3 petak di Ciputat, dan bapak saya jual gorengan, jual es mambo di terminal Lebak Bulus. Nah, di situ perjuangan. Jadi Walaupun dalam keadaan sakit, jadi pertama kali pindah dari Tangerang ke Ciputat itu posisi lagi sakit-sakitan bokap. Nah, parahnya lagi pas udah di Ciputat dia makin parah sakitnya, kurus kering, muntah darah kan. Jadi perjuangan orang tuanya Bang Maman juga luar biasa sebetulnya ya. Wah, luar biasa. Sampai di posisi itu pun masih dagang. Betul. Karena orang tua bapak saya itu karena mikirnya siapa lagi yang bisa bantu untuk ekonomi, sedangkan saya masih belum tahu apa-apa kan. Masih dari pesantren terus masuk ke dunia luar, belum tahu keadaan dunia luar seperti bagaimana apa. caranya, masih juga belum adaptasi tahu gitu lah kan. ya. Betul. Ya, walaupun dalam keadaan, jadi sempet bokap nggak bisa kerja karena tadi kurus kering, muntah darah, komplikasi semuanya. Lah ya, penyakit lah ya. Betul. Sampai nangis-nangis nyokap gitu, minta bantuan ke saudara-saudara gitu kan dan sebagainya. Jadi ada satu waktu tuh dia bokap udah nggak bisa beraktivitas lagi, terus nyokap minta bantuan ke saudara-saudara, ya mungkin nggak banyak ngebantu. Dan ada satu waktu pulang dari rumah saudara ini, ya di bus, adik saya nelpon yang di pesantren tuh. Oke. Adik saya, nyokap saya telepon minta duit, terus cerita gitu, waduh di rumah aja lagi susah, bapak lagi sakit gini. Nah, ada ibu-ibu di samping ibu saya tuh yang duduk di bus, tiba-tiba dengar percakapan, turun dikasih duit 100.000. Wah. Itu langsung balik terharu nangis.
yang pada saat itu kita minta bantuan saudara, nggak ada nggak ada yang yang bantu. ternyata orang lain yang nggak yang- kenal baru yang cuma ngedenger doang, mungkin nguping kali yang Iya. nggak sengaja, akhirnya ada rasa iba mungkin si ya. Iba langsung luar biasa. ngasih duit 100.000, terharu 100.000 saking berharganya tuh. Bayangkan 100.000 saking berharganya tuh buat makan. Kita sangat-sangat benar-benar, ya Allah, buat makan sehari-hari susah banget gitu kan. Nah, tapi akhirnya banyak keluarga-keluarga saudara atau teman-teman bokap dulu datang lah ngejengukin. Itulah banyak, karena orang sakit itu support dari keluarga tuh sangat powerful banget ya. Betul, karena Dari butuh semangat juga Betul. kan. Ya akhirnya dari situ bisa bangkit lagi gitu kan, semangatin. Walaupun nggak sepenuhnya sembuh dari penyakitnya, tapi bisa bangkit dan beraktivitas lagi karena ya berpikir udah kepala keluarga dan sebagainya. Tapi gitu. udah mulai beraktivitas kembali. Beraktivitas lagi, ya dagang gorengan dengan es paku di terminal Lebak Bulus. Nah saya ya waktu itu jalanin kuliah di UIN, tapi ya tadi karena mikirnya bukan hanya belajar tapi kondisi keluarga juga butuh ekonomi. Mikirin bagaimana cara dapat duit kali ya. Duit, buat betul. bantu keluarga. Makanya orang-orang teman-teman saya kelas tuh habis kuliah langsung nongkrong. Saya nggak bisa tuh, saya jualan. Ikut jualan berarti? Atau Atau waktu itu berbeda? saya diajak untuk jualan jasa keuangan, asuransi lah. Jual asuransi. Jadi sebenarnya orang tua tuh agak menentang dengan Agen asuransi. Iya, dengan pekerjaan saya karena kan namanya marketing nggak jelas. Pendapatannya pengennya yang pasti-pasti aja Karena gitu. ya kerja yang benar, Kerja normal, tiap gitu. bulan dapat gaji sekian gitu. Betul gitu kan. Sementara kalau agen asuransi kan belum tentu penghasilannya. Betul. Iya, kalau dapat nasabah, kalau Iya. nggak dapat kan. Nah itu cuman saya pikir karena dari penjelasan disampaikan, saya pikir wah hanya dengan di sini gitu kan. Nggak butuh modal juga. Nggak butuh Sekolah modal, juga terus bisa penghasilannya berjalan ya? tak terbatas. Itu yang Sekolah juga bisa lanjut kan, berjalan kan? berjalan ya. Dan tapi ujung-ujungnya sih itu nggak selesai ya. Apa yang Karena nggak punya biaya di UIN. sekolahnya nggak kelar nih. Nggak kelar. Terus saya sampai ingin nggak mau ngecewakan orang tua juga, akhirnya nyari beasiswa Untuk sekolah nih. kuliah lagi. Kuliah ya. Di kampus lain nyari beasiswa lah, tanpa saya kasih tahu orang tua saya nih, ya nyari beasiswa, dapatlah di Ahmad Dahlan di Ciputat juga, gitu kan. Itu pun cuman 1 atau 2 semester gitu kan, nggak lanjut juga karena pikirannya udah duit gimana ngasilin duit gitu. Jadi berpikirnya waktu itu kuliah pengen sih sebetulnya ya kan, tapi lebih penting juga bagaimana membantu ekonomi keluarga sih lebih tepatnya, sehingga akhirnya abang nggak lulus juga tuh. Nggak lulus, jadi di 2 kampus nggak lulus semua itu. Terus kok bisa sampai akhirnya kisahnya ini sampai jadi pengusaha, bahkan sekarang lagi ngambil gelar S3, kadang-kadang gitu. Itu lanjut gimana tuh cerita setelah itu tuh bang? Jadi memang perjuangannya tuh tadi saya door to door ini nawarin asuransi. Sebenarnya waktu kuliah itu saya berangkat dari kontrakan itu orang tua taunya saya kuliah. Padahal kuliah itu udah nggak lanjut. Padahal udah nyari duit, lagi nyari duit gitu loh. Tapi ya tadi nyari duit sebagai marketing yang penghasilannya belum clear, belum jelas lah. Setiap Kayak bulan berapa dapatnya gitu. Tapi jadi sales atau agent asuransi itu lama waktu itu bang? Itu 3 tahun. Gitu. Lumayan akhirnya juga. saya ngumpulin duit dari situ, terkumpul lah, akhirnya saya buka usaha sendiri tuh waktu itu. Buka usaha sendiri, tapi buka usaha ekspedisi. Jadi saya ngumpulin dari penghasilan itu, ya nabung, saya terkumpul 10 juta, saya buat usaha ekspedisi. Ekspedisi sendiri gitu? Atau franchise sih. Franchise. Ekspedisi. Itu pun masih kurang untuk biaya sewa tempat. Akhirnya saya minjem kalung nyokap untuk modal sewa tempat. Tapi orang tua tahu kalau Bang Maman ini lagi ngerintis usaha. Tahu. Saya harap udah nggak tinggal lagi di Ciputat, saya buka usahanya di Karawaci. Dekat tempat tinggal saya dulu waktu kecil. Orang tua tetap di situ. Oh, tetap masih di situ. Betul. Kontrak di situ. Nah, saya pindah karena
adik saya yang di bawah saya pun udah keluar dari pesantren, ya kontrakan udah sempit banget. Berarti gitu. yang adik ikut Bang Maman. Adik saya keluar tinggal sama di orang orang tua, saya keluar dari Jadi Bang kontrakan, Maman tinggal sendiri. mandiri sebenarnya. Ya mandiri, betul. Nah dari situ kadang namanya usaha baru merintis ya, orang tua minta duit tuh minta duit 150 aja Berat ya. berat, alasannya ada aja gitu kan. Wah ini lagi dipakai buat ini, padahal belum ada gitu kan. Nah ini pembelajaran juga sebenarnya teman-teman yang usaha nih, kalau misalnya kita membangun usaha punya modal misalnya 10 juta, jangan 10 juta kita pakai gitu. Harus ada spare lah ya. Spare. Kita boleh optimis tapi harus realistis. Iya. Ini pembelajarannya, ini banyak permasalahan yang dialami oleh pengusaha-pengusaha baru juga tuh. Iya benar. Semangatnya luar biasa, punya modal 10 juta pakai semua. Habis Kita itu nggak tahu bisnis operasionalnya bagaimana, besok tiba-tiba ada yang nggak jalan. Betul. Ya kan? Akhirnya duitnya susah. Nah, akhirnya kan itu kan saya sewa tempat 6 bulan. Sewa tempat 6 bulan dari apa namanya? Dari tabungan, jual tadi, jual kalung emas nyokap gitu kan. Sewa kios 6 bulan. Jagalah ekspedisi di situ. Orderannya sebulan cuma 1 lo, bayangin tuh. Ya, kita gimana buat makan sehari-hari. Itu benar-benar dari nol tuh sudah ada sistem franchise-nya, berarti tinggal beli franchise doang di awal. Franchise, cuman kita nyari customer. Iya. Kan tetap. Tahun berapa itu waktu itu, Bang? Itu tahun 2013 katanya. Oh, masih jarang lah ya, karena kan enggak zaman sekarang online kan banyak ya. Betul, itu 2013 kan masih belum ada yang online sekarang kan. Online sebelum ada kan. Betul. Berarti masih orang yang datang ke ekspedisi cuman yang ngirim ke keluarga mungkin, ngirim barang kemana gitu kan. Apalagi brandnya belum terlalu dikenal kan, nggak seperti. Tapi kenapa waktu itu sampai memikirkan bisnis itu, Bang? Karena saya pikir itu awal-awal, saya suka ekspedisi karena saya udah melihat nih, ini jasa pengiriman ini akan progresnya bagus ke depannya. Karena ya digitalisasi, orang jualan online waktu itu kan, walaupun belum semarak sekarang, tapi udah ngelihat itu gitu loh. Jadi ini bakalan bagus nih bisnis gitu kan. Itu saya udah ngelihat ke sana gitu kan. Tapi ternyata ya namanya merintis kan, tadi kita udah sewa kios 6 bulan, bisnisnya jalan 2 bulan tutup. Jadi udah sewa 6 bulan, 2 bulan udah tutup. Karena tadi 1 bulan nggak ada pemasukan cuma 1, bayangin. Bulan selanjutnya cuma 1. Itu cuma 5.000 lagi. Jadi, aduh, kata gue, gimana ini? Semuanya udah dibuat modal semua, kita nggak ada masalah sekali. Nyokap minta duit selalu ada alasan, padahal memang saya kan nggak ada. Saya berprinsip, saya nggak mau menceritakan kesusahan saya. Orang tua saya udah susah, malah nambahin cerita dengan susah saya, makanya saya nggak selalu bercerita hal-hal yang menyenangkan aja gitu. Jadi, oh ini lagi dipakai, padahal bang, masa saya bilang, aduh bisnis saya nggak jalan nih, nggak ada modal. Makin pikiran lagi kan orang tua kan. Pikiran gitu. Jadi saya selalu cerita, ini lagi dipakai buat beralasan lah ya, yang positif lah, positif gitu. Biar tenang. Nah, akhirnya tutup. Nah pada saat itu saya bingung tuh, saya jual barang-barang yang ada ya. Kursi, bangku, meja lah, peralatan-peralatan itu sedikit saya jual. Terus kios saya tadinya pengen ini nggak mau dilanjutin, nggak bisa gitu, lu cari aja pelanggan, ya udahlah dibiarin aja sama saya akhirnya. Nggak dicari ini oper ali gitu nggak ya? Oper ali ya lama, susah gitu, juga dapetnya, ya prosesnya gitu kan. Ya. Akhirnya saya di kontrakan bingung, nggak pegang duit sama sekali, bayangin. Untungnya saya kan kontrak itu di kontrakan teman saya. Jadi kenapa nggak tinggal di ruko itunya bang, di tempat itunya? Itu di pinggir jalan kecil, sempit ya, sempit gitu. Karena buat display penerimaan doang ya. Betul. Nah saya bingung, nggak punya pegangan sama sekali. Tapi memang apa yang kita pikirkan itu terjadi ya. Saya kan karena punya dasar-dasar ilmu agama, jadi itu yang membuat keyakinan saya terhadap ya Allah selalu memberikan cobaan itu tidak akan melebihi kemampuan hambanya kan. Saya selalu berpikir seperti itu gitu kan. Dan akhirnya pada saat itu saya nggak punya pegang duit sama sekali, ada teman saya mainlah ke kosan gitu kan, ngajakin makan bakso. Saat itu saya bisa
makan. Bisa makan lah. Padahal kita nggak tahu nih ya. Ya, sorenya saya diajakin ke rumah guru SMP saya, karena itu teman SMP yang Teman datang SMP, kan. oke. Ya udah, saya ikut di sana silaturahim ke guru SMP. Nah, guru SMP saya itu dia jual beli laptop secara kredit. Ya, jual beli laptop secara kredit. Saya ambil lah, karena itu guru saya, dia percaya dong sama saya, muridnya, betul nggak gitu. Jadi ngambil laptop gitu lah. Saya ambil laptop secara kredit. Cicil bayar. Cicil 250.000. Tapi laptop tersebut harga 2,5 kan, cicil 250 selama setahun. Tapi laptop tersebut bukan untuk saya pakai, tapi untuk saya jual lagi. Buset. Nah, ngeri amat ini. sebenarnya jualnya itu bukan jual, malah proses sebelum itu saya jual beli handphone. Jadi handphone di OLX, kalau dulu toko bagus namanya. Toko bagus ya. Toko bagus, misalnya ada handphone 50.000, saya jual kadang 100.000. Jadi dari OLX ke OLX lagi saya jual tuh. Itu untuk 50 bisa, gitu kan. Terus ini prosesnya nggak pegang sama lagi, ada aja solusi yang hadir gitu kan. Jadi teman saya datang ngajakin ke rumah SD saya ambil tuh, ya saya ambil buat saya beli tadi 2,5 nyicil 250.000, saya jual tuh 1,8. Sebetulnya rugi itu. Rugi kan? Betul kan? Dapat uang cash langsung. Dapat uang cash langsung, betul. Jual cepat gitu kan. Nah, uangnya buat apa itu, Bang? Nah, buat makan. Buat bertahan hidup. Karena kan kita kalau kita nggak punya duit, kita apapun kita kreatif sebetulnya kadang-kadang. Walaupun di belakang sebetulnya efeknya besar nih, betul. Ya kan? Tapi kreatif itu pasti ada tuh. Jadi kalau misalnya dalam keadaan lapar kita nggak bisa mikir kan? Iya. Gitu. Jadi 1,8, 500.000 saya sisihkan buat cicilan 2 bulan depan. Jadi cicilan itu saya nggak mikir lagi kan. Buat 2 bulan ke depan. Betul. Lah ya. Sisanya buat bertahan hidup. Karena kan tadi dalam kondisi lapar kita nggak bisa mikir. Ketika kita udah punya duit nih, kita bisa mikir nih. Gitu. Peluang apa lagi yang harus kita lakuin? Terus buat bensin kemana-mana nyari peluang gitu dan sebagainya. Dan akhirnya adalah peluang jadi guru. Jadi teman saya tuh ngasih info ada peluang guru di Pamulang. Jadi waktu itu abang langsung ambil. Saya kesana langsung interview sama kepala sekolahnya. Sebenarnya yang dicari S1 kan. Saya belum lulus. Ya, masih kuliah gitu. Cuman karena kepercayaan diri saya gitu kan. Akhirnya diterima, walaupun guru itu kan gajinya kecil ya. Gajinya 900.000. Saya akhirnya pindah kosan dari Karawaci, saya balik lagi ke Ciputat. Tapi swasta berarti ya? Swasta. Jadi itu adalah sekolah SD baru ada satu kelas. Berarti angkatan pertama. Angkatan pertama. Jadi di situ saya bukan hanya jadi ngajar sebagai guru, tapi jadi marketing juga, harus bantu nyari bagaimana murid-murid gitu ya. Nyari murid. Jadi saya promosin ke sekolah-sekolah TK yang setelah TK lanjut SD-nya ke SD itu. Tapi ada pikiran memang jadi guru itu, Bang. Waktu kecil tuh memang ada keinginan juga. Tadi karena atau karena cuma bertahan hidup doang, yang penting dapat penghasilan gitu. Salah satunya itu. Jadi gue bingung apalagi nih yang harus gue jalanin gitu kan. Jadi pada saat jadi guru itu saya memposisikan seperti anak panah. Jadi seperti anak panah, mundur dulu nggak apa-apa lah. Biar melesatnya lebih kencang gitu kan. Jadi saya di situ banyak sambil jalanin. Alhamdulillahnya gaji 900.000 buat bayar kosan, buat hidup sehari-hari, bayar cicilan. Itu tapi kan bertahan lama atau enggak tuh? Itu bertahan selama setahun, tapi selama 6 bulan itu saya mengalami proses kegelisahan gitu loh. Jadi setiap kali, jadi sempat berapa bulan saya ngajar di situ, kan gaji 900.000 nggak cukup untuk biaya hidup buat kontrakan, bantu ekonomi keluarga ngasih gitu kan, itu nggak cukup gitu kan. Akhirnya saya cerita sama temen, dan saya akhirnya nggak ngekos lagi, tapi saya tinggal di ruko waktu itu. Jadi ada ruko temen, ditempatin aja sama betul, tempat tinggal gitu. Jadi tempat tinggal, jagain di situ, tidur di situ, jadi kita nggak bayar. Itu numpang lah ya. Itu orang yang sangat berjasa sekali, itu namanya Farid lah ada. Itu sangat berjasa sekali waktu itu. Saya
di sana Tapi di rukonya itu dipakai, kalau siang dipakai? dipakai buat percetakan. Buat usaha lah ya. Buat percetakan. Cuma Jadi lantai satunya dipakai buat percetakan, di atasnya itu ada mes gitu. ada mes. Jadi saya tinggal di sana sambil ngajar gitu. Ya sambil ngajar, sambil saya mikir gue mau sampai kapan terus jadi guru, sedangkan gue mau ningkatin ekonomi keluarga, kapan gue bisa beli mobil, beli rumah. Jadi setiap di sekolah itu selalu ada aktivitas sholat duha kan. Nah, setelah sholat duha itu saya sekarang suka berpikir gue mau sampai kapan kayak gini terus ya. Sedangkan gue pengen punya rumah, pengen punya mobil, keluarga gue mau buru-buru lihat nih gue bisa berhasil gitu kan. Gitu. Anak pertama kan, yang diharapkan banget gitu kan. Selalu kegelisahan itu ada gitu. Sampai titik akhirnya abang melewati itu semua sampai ketemu ide-ide sampai sekarang tuh di mana tuh? Nah itu titik balik pada saat saya proses 6 bulan ngajar itu, saya ketemu tadi teman saya, sebenarnya iseng-iseng waktu itu kan dia udah aktif ngajar di Malaysia waktu itu, ngajar di Malaysia ya, saya iseng-iseng gitu kan. Wih sekarang udah sukses ya. Komunikasi lah ya. Komunikasi di Facebook gitu kan. Ajak-ajak dong. Sebenarnya cuma iseng doang ajak-ajak. Dia serius. Nanggepinnya gitu. Ya udah siapin aja paspor. Gitu kan. Nah, Malaysia nih. Akhirnya saya sambil ngajar itu saya ada dapat sambilan buat jadi asisten trainer. Gitu. Dari mana tuh? Asisten trainer dari mana? Dan teman saya itu, jadi teman saya udah jadi trainer dia. Di Malaysia apa di sini? Di Malaysia. Di Malaysia. Jadi bolak-balik. Dia stay di Indonesia, di Paru, tapi dia sering ke Malaysia. Malah terkenal di Malaysia. Gitu. Suka ngisi training. Ngisi training gitu kan, dia update di situ. Mulai akhirnya saya tadi iseng-iseng nanya tadi kan, akhirnya dia nggak serius dan saya diajak lah jadi asistennya dia. Ya nyiapin apa dan sebagainya. Dari situlah saya akhirnya terbuka terhadap dunia pelatihan, dunia training yang saat ini saya jalanin seperti itu. Jadi inspirasi pertama itu sebetulnya dari teman abang yang memang itu trainer gitu loh. Betul, saya dulu di situ lama juga. Jadi sambil ngajar dulu, sambil sesuatu saya ikut dia. Tapi akhirnya terbengkalai itu ngajar. Saya sering kalau kumpul guru tuh selalu dievaluasi gitu kan. Sering datang telat, akhirnya memutuskan ya udahlah gue fokus gitu kan. Jadi resign dari guru, fokus jadi asisten trainer. Jadi ya trainer. Jadi selama proses masih ngajar itu jadi asisten, lama kelamaan saya belajar di sana di Malaysia. Teman rekan saya di Malaysia itu dia sendiri cuman bisa ngadain event-event internasional. Gitu. Akhirnya teman saya ini yang trainer ini bilang, tuh dia aja bisa, kenapa lo nggak bisa? Akhirnya apa yang dibuat di Malaysia, saya buat di Jakarta, di Indonesia. Gitu lah. Jadi itu sebetulnya IO ya bang ya? Betul. Mempersiapkan untuk wadah untuk training gitu. Betul. Jadi untuk mengemban diri lah. Waktu itu kan hipnoterapi lagi booming yang tuh di TV, muncul hipnosis dan sebagainya, belajar di situ. Nah akhirnya saya mulailah promo soal training hipnoterapi, teman saya trainernya, gitu. Responnya cukup lumayan tuh di kalangan teman-teman saya Japri waktu itu kan. Dulu awal training kita nggak di hotel tapi di ruko. Jadi sewa ruko kosong, LCD-nya sewa, kursinya sewa. Jadi kalau udah persiapan training tuh dari sore sampai tengah malam tuh, besok paginya training itu luar biasa. Jadi semua sewa tuh dari tempat sewa lebih murah kali ya kalau itu ya. Jadi Bang Momon ini cuma mempersiapkan tempat doang. Betul. Nah yang trainer dari luar begitu. Nah akhirnya masuklah ini saya sering posting di sosial media, Facebook waktu itu kan belum familiar Instagram dan lain-lain ya. Di Facebook saya sering posting ya. Disitulah titik balik akhirnya saya masuk di dunia training kesehatan. Jadi teman saya yang perawat yang dulu pernah ngabdi di Padang itu dia kuliah perawat, udah jadi perawat. Nah dia tiba-tiba nelpon saya, jadi nelpon saya ngajakin untuk buat training kesehatan gitu kan. Nah pada saat itu saya kan nggak ada spesifiknya di baby spa lah, training bidang baby spa waktu itu.
Saya tidak bilang nggak bisa karena walaupun saya sebenarnya nggak ada sama sekali buta soal itu. Berarti sebetulnya Bang Maman ini secara keahlian sebetulnya ngalir aja gitu ya. Ngalir aja. Sampai akhirnya terinspirasi dari teman-teman yang banyak membantu sampai akhirnya Bang Maman bisa buka sendiri tuh berarti tuh perusahaan sendiri akhirnya. Betul. Tapi lebih spesifik untuk training dunia kesehatan. Betul. Nah terus perjalanan itu nih Bang, momen apa sih yang paling menentukan dalam perjalanan hidup Abang ini pada saat di posisi yang mana gitu loh? Kan dari awal udah berjalan, susahnya kan bukan cuma Bang Maman, tapi keluarga juga kan susah gitu loh. Sampai akhirnya ketemu ide, oh ini berarti bidang saya nih. Nah itu tuh gimana Bang? Nah itu pada saat tadi yang teman saya menghubungin, saya bilang ya udah siap nanti saya bantu. Padahal saya nggak ada gambaran sama sekali. Tapi tadi ketika ada peluang kita jangan sampai bilang nggak bisa. Kita bisa aja dulu ya. Bisa aja dulu, nanti baru situ kita mikir. Yang penting kita terima dulu urusan belakangan lah. Urusan belakangan itu buat teman-teman tuh kalau misalnya ada peluang jangan sampai bilang nggak bisa. Atau ntar dulu deh. Ntar dulu bisa, nanti habis itu mikir. Oke. Coba bayangkan kalau misalnya saya bilang, duh gua nggak ada bayangan soal kayak gini. Iya, tapi kan udah nggak bakal mau, udah nyari yang lain. Tapi kan kadang-kadang begini Bang, kalau kita memang bukan fashion kita memang nggak tahu dunia itu, kita nggak ahli di situ, kan rata-rata ya sebagian banyak orang mikir bukan bidang gua nggak ngerti apa-apa, rasa ketakutan tuh lebih banyak daripada keberaniannya kan. Betul. Nah, pertanyaannya bagaimana nih, pesen-pesen nih dari cerita Abang dari awal tadi sampai akhirnya ada ide untuk membuka training sendiri, ya kan? Ke teman-teman ini seperti apa gitu loh, supaya teman-teman ini sama kayak Bang Maman bisa ngelakuin, oh saya juga bisa gitu loh. Merubah mindset orang itu kan nggak gampang Bang. Nah, apa sih tipsnya Abang ini supaya bisa merubah nih orang yang tadinya mungkin berpikirnya selalu nolak atau ntar dulu nggak bisa, itu jadi berani itu gimana Bang? Ya kita kan tahu bisa atau enggak ketika kita sudah mencobanya, gitu kan. Jadi coba aja dulu seperti itu kan. Nah soal kita kan tidak punya kapasitas dalam kesehatan, ya kita hire orang yang ahli, yang bisa, yang ahlinya, gitu. Orang yang pintar di kesehatan belum tentu pintar di manajemen, di marketing. Jadi kita lengkapi itu, gitu. Makanya saya kan kapasitasnya di belakang orang-orang yang dikenal. Misalnya dokter yang di depan, saya di belakang buat terkenal. Dokter itu biar terkenal gitu kan. Jadi saya di manajemen, di marketing seperti itu. Oh, jadi Abang ini nama perusahaan apa sih Bang kalau boleh tahu Bang? Oh, Satu Visi Manajemen. Satu Visi Manajemen. Betul. Jadi Bang Maman ini sekarang ownernya Satu Visi Manajemen. Betul. Gitu loh, yang memang lebih fokusnya ke training kesehatan ya Bang. Ya. Gitu loh. Nah, pernah nggak sih ngerasa bahwa Abang ini ngebangun ini ada lika-liku nggak di Satu Visi? Oh, sangat banyak sekali. Makanya kadang sering saya sampaikan juga, merintis itu berat banget kan. Makanya apalagi semakin tinggi pohon, goncangnya semakin besar juga. Mempertahankannya juga lebih besar ya. Karena membangun itu gampang, hanya dengan keberanian bisa. Tapi mempertahankan harus dengan ilmu. Makanya business owner itu harus terus update, harus terus belajar. Harus jangan open minded juga. Open minded, ya ada insight dari temen, kita akomodir, jangan merasa pinter, wah berat gitu kan. Itu terkait growth mindset juga kan. Iya. Jadi ya harus terus belajar gitu. Saya pun saat ini masih terus belajar karena namanya bisnis dinamis kan, selalu berubah gitu kan. Tapi di fase itu berarti orang tua masih ada, masih merasakan. Atau jadi orang tua saya waktu saya terjun ke dunia training kesehatan, yang bisnisnya sudah mulai bertumbuh, tiba-tiba almarhum bapak saya udah meninggal. Jadi saya kadang itu juga waktu itu saya jadi asisten trainingnya di Karawang, saya dapat kabar sebenarnya proses panjang sih, bapak saya sering masuk rumah sakit waktu itu kan, dirawat 1 bulan, pulang lagi gitu kan. Pokoknya kalau udah jadi di trik itu Abang jadi buat motivasi juga dong berarti dong. Betul. Orang tua udah mendahului kita, jadi ada motivasi yang sangat luar biasa lah dari orang tua gitu loh. Nah kalau dari diri Abang nih Bang, siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Abang nih?
Yang paling berpengaruh, yang pasti sih sebenarnya motivasi diri kita sendiri ya. Oke. Itu yang terpenting gitu. Kita punya visi, punya impian, itu yang mendorong kita terus survive. Yang pasti dalam proses perjalanan kita banyak lah orang-orang yang bersahabat juga dengan kita. Gitu Pasti kan ada orang mungkin yang apa namanya jadi inspirasi Bang Mama juga gitu loh. Ya kayak tadi di awal mungkin sih tadi temen waktu itu ini sangat berjasa nih. Iya. Karena waktu itu dia ngasih tempat lah buat Betul. saya tinggal. Itu kan salah satu orang yang ya mungkin pengaruh juga nih. Iya. Kalau nggak ada dia mungkin saya dulu seperti apa gitu loh. Atau mungkin orang tua kan lebih ini juga kan gitu. Betul. Siapa aja nih Bang yang paling menurut Abang ini pokoknya kalau nih teman-teman lihat Abang bisa sebutin nama deh. Ya. Pokoknya gue terima kasih sama A, B, C. Karena kalau nggak ada beliau mungkin saya nggak bisa tempat tinggal kan begitu. Bang. Boleh sebut ini Bang? Ya itu ya Coach Farid lah. Coach Farid Wasdi, dia sekarang menjadi pimpinan pondok di Parung gitu kan. Itu keikhlasannya dalam membantu itu luar biasa banget. Dia sangat-sangat tulus. Kalau udah jadi teman tuh benar-benar tulus. Kadang-kadang kan temen yang dekat dengan kita hanya ada kepentingan doang. Ya, di saat kita ada duitnya deket. Kalau Coach Farid ini benar-benar tulus banget, yang banyak membantu saya pada saat sulit luar biasa. Sampai sekarang pun masih. Jadi sampai sekarang masih berhubungan, berkomunikasi. Masih berkomunikasi terus. Masih silaturahim juga. Masih silaturahim, masih tetap tulus dalam membantu. Makanya dia juga buka pondok juga gratis itu. Untuk orang-orang yang nggak mampu. Bisa jadi akomodir teman-teman kita mungkin yang dua Alfa bisa pondok di sana. Makanya juga ya sedikitnya bisnis saya juga banyak support untuk membangun atau ya sedikitnya membantu lah support untuk itu mungkin sebagai balas budi ya, selain ke Bang Faridnya ya sama anak-anak yang kurang mampu makanya beberapa kali sering mengadakan ini juga santunan yatim duafa kan. Karena kita merasakan juga dulu pernah di posisi mereka. Jadi saya yatim, saya duafa juga dulu kan. Gitu kan. Bokap saya udah almarhum, adik-adik saya masih kecil. Waktu di Ciputat itu setiap kali ada santunan, keluarga kita pasti nomor pertama dapat. Iya, ngantri-ngantri. Kita pernah merasakan itu gitu loh. Tapi kita punya impian besar. Impian sih sebenarnya. Saya waktu itu punya, walaupun kita susah, makan sehari-hari susah, tapi saya sendiri punya impian yang besar. Gue pengen punya rumah, pengen punya mobil gitu kan. Dan itu yang selalu saya afirmasi dalam pikiran saya. Sampai saya gambarkan di kosan saya tuh. Bahkan saya ceritakan, saya sering belajar dengan para motivator kayak seperti Ipo Santosa dan macam-macam lah. Gitu. Saya baca bukunya 7 Keajaiban Rezeki. Jadi baca-baca tentang motivasi lah ya, buat pengembangan diri gitu ya. Itu saya praktekin. Jadi kalau kita punya impian, ceritakan pada orang terdekat. Saya punya impian, saya ceritain ke temen. Walaupun nggak semua teman kita support, malah meremehkan gitu kan. Kadang-kadang ngetawain Bang. Bener. Gua bakal punya rumah segede ini. Kadang teman-teman, lu udah ngimpi lu kan begitu kan. Jadi bilang gini, alah lu makan aja susah mau beli mobil, lu makan aja susah beli rumah. Tapi berarti itu kekuatan impian ya Bang? Kekuatan impian, itu luar biasa. Jadi di kosan teman-teman saya tahu loh, sekarang orang-orang masih ada semua, tahu perjalanan saya susahnya gimana, sampai sekarang posisi di mana itu tahu banget. Waktu di kosan aja saya makan susah banget. Orang-orang tuh kalau beli lauk di warteg itu kan bisa 2-3. Saya beli lauk cuma 1 kentang dicabein. Itu pagi sampai malam. Betul. Kan juga pernah ngerasain saya. Dibagi-bagi itu ya Allah. Sampai teman bilang, "Lu pelit banget sama diri sendiri." Dalam hati, gue bukannya pelit. Gue mau ada. Karena saya nggak mau ngeluh ke orang ya, nggak mau orang kasihan sama kita, jadi cukup ya udah gue memang telan sendiri lah ya, kesusahan kita telan sendiri sebagai. Tapi dalam hati ya lihat aja, gue memang saat ini nggak mampu, belum tentu 2 bulan 3 bulan yang akan datang itu masih tetap nggak mampu. Itu keyakinan saya gitu. Ya tadi makanya motivasi terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kita harus punya impian, itu penting banget impian tuh. Nah, ada nggak sih Bang hal yang paling sulit yang pernah Abang hadapi tapi akhirnya di pelajaran diambil momen itu paling berharga? Masa sulit itu adalah proses masa pada saat saya tadi bapak saya sakit, terus dagang sembuh, bangkit lagi dagang ya.
dagang gorengan dalam keadaan sakit ya. Sampai dulu pengen bangkit lagi, dia selain dagang itu dia diajakin peluang bisnis angkot tapi malah ketipu gitu kan, sampai nyokap saya marah-marah gitu kan. Makanya jangan terlalu baik sama orang gitu kan, jangan terlalu percaya sama orang. Dimanfaatin ya. Dimanfaatin. Tapi bokap saya bilang, itu bokap saya itu luar biasa banget ya. Walaupun dalam keadaan sakit, tapi perjuangannya untuk bisa bertanggung jawab menafkahi keluarga itu sangat luar biasa. Sampai bilang, ya udah nggak apa-apa, orang lain jahat dengan kita, yang penting kita jangan sampai jahat sama orang lain gitu kan. Itu kata-kata mutiara. Betul. Itu. Proses itu saya sempat juga frustasi ya. Saya sebenarnya nggak mau cerita hal yang ini ya. Cuman ini boleh diadakan atau enggak ya. Saya dulu sempat mau jual diri. Sampai saking frustasinya. Saking susahnya hidup. Wah, jual diri apa jual ginjal nih? Jadi di koran itu ada nomor. Dulu maraknya Twitter ya. Twitter. Jadi itu ada info Twitter, ada lowongan. Ternyata itu adalah untuk jual diri. Jadi jual diri itu bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga ada. Ternyata itu nomornya nomor geremo, banget. Waduh, luar biasa. Itu hampir tuh. Gue sampai berpikir seperti itu. Hampir atau udah pernah terjun? Jangan terjun nih, takutnya. Hampir. Jadi gue saking hopelessnya. Hopeless, bingung gue. Kan, makanya itu orang-orang yang di luar sana mungkin jual diri ya mungkin kita nggak bisa nyalahkan mereka sepenuhnya gitu, karena memang kondisi ekonomi. Mungkin kita nggak pernah tahu kondisi mereka itu seperti apa susahnya. Betul, makanya kita jangan sampai ngejudge orang itu seperti terlalu seperti apa ya. Tapi ya cukup. Kerjaannya gimana ya enggak. Saya pernah sempat gitu. Alhamdulillah karena saya punya background agama ya itu yang imannya masih kuat lah. Jadi, walaupun iman nggak kuat. Jadi itu dijual sama tante-tante. Saya disuruh foto pakai sepak doang kayak gitu. Gue dalam hati kok gini-gini awet, akhirnya udahlah. Itu saking sulit luar biasa gitu loh. Itu gue sempat pengen mengakhiri tuntutan hidupnya, mengakhiri hidup pernah. Apalagi bokap saya sering banget dia pengen mengakhiri hidup. Udah nggak kuat ya. Udah nggak kuat, udah sakit, didorong sama ekonomi. Udah benar-benar susah. Artinya kalau ada yang mau ngajak apapun yang penting ada duit, mau kali Bang. Iya, betul. Nah Bang, dari semua perjalanan Abang nih Bang, apa pelajaran hidup yang paling sering Abang pegang sampai saat ini? Saya berpikir itu ya dalam Al-Quran sebenarnya ada sih. Tuhan itu kan bersama prasangka hambanya. Apa yang kita pikirin itu akan terjadi, gitu kan. Makanya jangan sekali-kali memasukkan hal apapun yang negatif itu dalam pikiran kita. Karena law of attraction. Law of attraction. Itu pengaruh, itu Al-Quran loh. Iya, hukum tarik menarik. Kadang kita berpikiran si negatif, akhirnya negatif beneran. Betul. Ya. Okay. Makanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus senantiasa selalu berpikir positif. Ya. Karena ya apa yang kita pikirin itu yang terjadi gitu kan. Yang tadi Bang Jen bilang kan, ya akan kalau misalnya kita ingin mendapatkan hal baik ya kita berpikir positif, dia akan menarik yang positif juga. Betul. Seperti itu. Saya juga nggak nyangka kok semua impian yang saya dapatkan itu ternyata bisa terwujud nyata dalam kehidupan loh sampai saat ini. Apa yang dulu mimpiin, gambar-gambar mungkin di kos-kosan, punya ini sekarang tercapai semua. Terwujud nyata semua, bahkan lebih. Gitu kan. Gila, luar biasa. Jadi kekuatan impian sama hukum tarik menarik kali betul. Pikiran kita. Betul. Benar sih, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi gitu. Tuhan itu bersama prasangka hambanya. Makanya berarti buat teman-teman nih buka tutup ya, jangan pernah berpikir yang negatif ya kan. Kalaupun ada udah kita positive thinking aja gitu loh. Nah, dalam hidup Bang Maman yang paling ingin Abang wariskan nih, ya kan? Bukan soal materi. Ya. Tapi nilai apa yang Abang mau ingin wariskan? Dalam perjalanan Abang tadi, harapan kita adalah dengan Bang Maman cerita ini ngebuka dari awal, mungkin ada bahasa aib ya kan, tapi itu kan nilai positif yang supaya teman-teman buka tutup bisa ambil nih, ya kan, maknanya sehingga bisa jadi inspirasi buat kehidupan dia. Yang tadi mungkin teman-teman pernah ngalami ya kan, ya atau ada komentar-komentar saya pernah ngelakuin, silakan di podcast ini ya Bang Maman bisa sampaikan gitu, apa hal yang ingin Abang wariskan, entah itu buat keluarga,
buat adik-adik atau mungkin buat teman-teman yang dibuka tutup ini gimana, Bang? Sebenarnya warisan terbaik itu adalah ilmu. Ya. Ilmu pendidikan itu kan akan mengubah mindset kita, gitu kan? Karena mengubah pola pikir kita, gitu kan? Itu yang akan justru mempengaruhi. Kalau misalnya kita wariskan harta, itu akan habis, gitu kan? Tapi kalau ilmu itu menjadi pondasi agar kita bisa mendapatkan harta yang jauh lebih besar, bahkan. Makanya investasi terbaik itu adalah lahir ke atas, kan? Betul. Gitu. Makanya tadi cerita yang waktu saya beli laptop 2,5, terus saya jual 1,8. Ya, kalau secara materi itu hitungannya rugi. Tapi kan dari situ saya berpikir, dari situ saya dapetin justru dari 1,8 itu dia dapetin lebih banyak lagi. Karena apa? Karena ilmu itu. Gitu. Ilmu bagaimana dari 1,8 kita buat modal kecil-kecil sampai kita bisa lebih itu gitu. Betul. Itu luar biasa. Nah, Abang nih dari yang rasanya sampai sekarang nih, Bang, ya kan. Abang nih kalau ibaratkan pintu nih, Bang. Ya, Abang ini buka atau tutup? Saya buka. Kenapa bisa ngomong buka, Bang? Kasih alasannya. Karena saya orangnya terbuka. Jadi setiap kali bertemu dengan orang baru, saya selalu menjadi pendengar sejati. Ya, nggak mau merasa dan nggak mau dianggap saya paling pinter, paling tahu. Enggak, saya selalu memposisikan saya selalu menjadi murid dengan siapapun. Siap kosongkan gelas. Siap gelas. Makanya boleh tanya dengan orang-orang yang mungkin sering bertemu dengan saya pasti lebih banyak diem dibandingkan ngomongnya. Gitu, karena saya kadang kalau lebih banyak mendengar daripada kita ngomong berarti. Betul. Karena apa? Saya mikir ketika kita jadi pendengar, kita akan mendapatkan dua keuntungan, gitu. Yang pertama, kita dapetin ilmu juga kan dari dia. Selain dapetin relasi, ya kan kita dapetin. Tapi kita dapat ilmu juga dari dia. Tapi ketika kita banyak ngomong nih, kita nggak dapetin ilmu. Iya. Justru orang yang dengarnya kayaknya ini sok tahu nih, kayaknya ini sok pinter nih gitu ya. Gitu. Cuma dapat relasi mungkin nggak tahu dia nganggap pinter apa enggak gitu. Tapi kita nggak dapat ilmu. Tapi kalau misalnya kita jadi pendengar, kita dapat relasi dia, kita juga dapat ilmunya dari dia. Okay. Nah, kalau ada satu kalimat nih, Bang, yang bisa merangkum perjalanan hidup Abang nih, ya, yang bisa merangkum perjalanan hidup Abang nih, kalimat apa yang Abang ingin sampaikan buat teman-teman buka tutup supaya teman-teman buka tutup yang sedang mau berjuang atau mau naik tingkat, naik level itu bisa jadi motivasi lah. Jadi bukan cuma motivasi juga, tapi inspirasi bahwa perjalanan Bang Maman ini orang tuh nggak tahu ke belakangnya, iya kan? Harapan kita nih, ya dengan adanya buka tutup ini, teman-teman tuh bisa terinspirasi dari perjalanan Bang Maman dari nol sampai ada di titik sekarang ini, gitu loh, Bang. Jadi yang pasti teman-teman semua mungkin yang merasakan kesulitan dalam hidup, masalah dalam hidup, ya percaya setiap masalah itu pasti ada jalan keluar, dan yakinlah Tuhan itu tidak akan memberikan masalah melebihi kemampuannya. Jadi selalu ada solusi-solusi yang hadir, dan ketika kita merasa kita dapat masalah besar, artinya kemampuan kita itu udah sepadan dengan masalah yang kita hadapi. Ya, Tuhan itu tahu kamu bisa melewati itu semua. Yang penting kita yakin dan terus berproses menjalani, tetap semangat, kayak gitu ya. Karena kita nggak tahu sukses kita di mana, gitu kan. Tuhan itu mendorong atau menyarankan atau menyuruh kita itu hanya berikhtiar. Hasil itu udah bukan kapasitas kita, gitu kan. Jadi teruslah semangat untuk menggapai apa yang kita impikan, walaupun jalannya berganti-ganti, yang penting impiannya jangan sampai berubah. Ikhtiarnya boleh berubah-berubah, tapi impiannya jangan sampai berubah. Gitu. Jadi apapun yang akan kita hadapi ke depan, kita jalanin aja. Impiannya, tujuannya jangan pernah dirubah, tapi jalannya kalau memang di sini nggak bisa jalan lain. Betul. Tapi tujuan itu yang harus jangan dirubah. Yes. Ya kan? Google Maps sudah ada, tapi kalau kita merubah tujuannya, ya kan, itu pasti
beda juga hasilnya gitu. Betul. Wah, luar biasa sekali teman-teman semua. Banyak banget insight yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini, dari perjuangan Bang Maman yang benar-benar dari nol, mulai usaha akhirnya jatuh bangun di lapangan sampai prinsip hidup yang bikin kita mikir ulang. Apa sih arti sukses buat kita? Terima kasih buat Bang Maman yang sudah mau buka cerita di podcast Buka Tutup, dan buat kamu yang lagi nonton, ingat, setiap usaha itu dimulai dari keberanian. Gak harus sempurna, yang penting mulai aja dulu, ya kan? Tetap punya impian, jangan pernah rubah tujuannya, ya kan? Sampai kita ketemu di titik impian itu sendiri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa follow, share, dan kasih bintang 5 kalau kamu suka podcast ini. Saya Bang Jen, pamit undur diri. Ada inspirasi di setiap ceritanya.